Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Arif, saya dari 4HKI. Berikut adalah resum dari mata kuliah Hukum Tata Negara, dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Baiklah, berikut masuk ke peristilahan, yaitu istilah hukum tata negara adalah terjemahan dari bahasa Belanda Staatsrecht, artinya hukum negara. Hukum negara dalam bahasa Indonesia diartikan dengan hukum tata negara. Menurut kepustakaan Belanda, istilah Staatsrecht mempunyai dua arti, yaitu Staatsrecht in ruime rezin, yaitu HTN dalam arti luas terdiri dari HTN dalam arti sempit ditambah dengan Han. Kemudian Staatsrecht in enge rezin, HTN dalam arti sempit adalah HTN suatu negara tertentu yang berlaku pada waktu tertentu pula garing HTN positif. Menurut pustaka Inggris, Prancis dan Belanda mempunyai dua arti. Inggris menyebut HTN yaitu constitutional law. Prancis menyebut HTN yaitu droit constitutionnel. Jerman menyebut HTN yaitu Verfassungsrecht dan Verwaltungsrecht. Menurut definisi berikut adalah definisi HTN. Menurut pendapat ahli Cornelis van Vollenhoven, HTN mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya. Masing-masing tingkatan tersebut menentukan wilayah lingkungan rakyat, kemudian menentukan badan-badan dan fungsi masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut. Menurut J.A. Logeman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian sosiologi. J.A. Logeman juga berpendapat yang dipelajari dalam hukum tata negara adalah yaitu jabatan-jabatan yang ada dalam suatu negara atau susunan ketenegaraan tertentu, siapa yang mengadakan jabatan itu, bagaimana cara melengkapinya dengan tugas jabatan itu, wewenang hukumnya, bagaimana hubungan kekuasaan tersebut antar pejabat, batasan-batasan apakah organisasi negaraan bagian-bagian menjalani tugas kewajibannya. Definisi hukum tata negara menurut Kusumadi Pujo Sewojo. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dalam kurung kesatuan atau federal dan bentuk pemerintahan, kerajaan atau republik yang menunjukkan masyarakat hukum baik atasan maupun bawahan serta tingkatannya. Selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan masyarakat dan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu beserta susunan terdiri dari seseorang atau jumlah orang. Wewenang tingkatan imbangan dan antara alat perlengkapan negara itu. Kemudian definisi hukum tata negara menurut Moh Kusnardi dan Marlaili Ibrahim. Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Yang dimaksud dengan hubungan yang bersifat horizontal adalah hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan hubungan yang bersifat vertikal maksudnya hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian menurut Moh Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, yang dipelajari dalam HTN yaitu HTN sekumpulan peraturan hukum yang mengatur 1. Organisasi negara. 2. Hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta 3. Kedudukan warga dan negara dan hak asasi manusia.
Definisi hukum tata negara menurut Van der Pot. Hukum tata negara merupakan peraturan-peraturan yang menentukan berbagai badan yang demikian diperlukan, termasuk wewenang, fungsi dalam hubungan antara badan-badan dengan para individu, serta kegiatan-kegiatannya. Definisi hukum tata negara menurut J.R. Sterlinga. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara, serta yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Definisi hukum tata negara menurut P.H. Klein-Jys. Hukum tata negara Belanda terdiri dari kaidah-kaidah hukum mengenai tata inrichting Hindia Belanda, yaitu tentang alat-alat perlengkapan kuasa negara. The Met Overheizing Belede Organen, yang harus menjelaskan tugas Hindia Belanda, dan tentang susunan Samentelling tata inrichting wewenang bevoegdheden dan perhubungan kekuasaan onderling verhouding di antara alat-alat perlengkapan negara. Hukum tata negara menurut Van der Pot. Hukum tata negara merupakan peraturan yang berbagai badan demikian diperlukan, termasuk wilayah fungsi dan hubungan antar badan-badan dengan para individu serta kegiatannya. Kemudian, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar perlengkapan negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan dan wewenangnya, serta hak dan kewajiban warga negara. Metode pendekatan hukum tata negara yaitu deduktif, induktif, dialektis, filosofis, kompatif, historis, sistematis, sinkretis atau campuran, fungsional, dan yuridis. Objek kajian hukum tata negara adalah diantaranya 1. HTN positif, menunjukkan pejabat, tugas dan kewajiban jabatan, kekuasaan dan wewenang jabatan, batas tugas dan wewenang jabatan terhadap daerah orang, hubungan antar jabatan, penggantian jabatan, hubungan jabatan dan pejabat. Hubungan HTN dan ilmu pengetahuan lainnya. 1. HTN dengan ilmu negara. Menurut George Jelinek, bahwa ilmu kenegaraan dalam arti luas dibagi menjadi 2, yaitu 1. Staatswetenschaft dalam arti sempit, diartikannya sebagai ilmu pengetahuan mengenai negara, menitik beratkan pembahasan masalah negara sebagai objeknya. Beschouwende zo theorische, praktische, theoretische, algemene, schattelijke, ilmu negara umum, dan besonder stadtelijke, ilmu negara khusus. 2. Rechtswissenschaft. Staatswissenschaft dalam arti sempit diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai negara yang menitik beratkan pembahasan masalah pada aspek yuridis. HTN, HAN, dan HI. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Ilmu negara yaitu dari sifat atau pengertian yang bersifat abstrak, asal mula negara, hakikat negara, bentuk-bentuk negara. Kemudian dari sifat atau pengertian yang bersifat konkret seperti dalam bentuk perundang-undangan, bertitik tolak dari sistematik ilmu negara. J. Jelinek, antara hukum tata negara dengan ilmu negara merupakan 2 bidang kajian ilmu yang memiliki hubungan yang sangat dekat. HTN dan ilmu negara sebenarnya sama-sama membahas negara dalam keadaan diam. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa HTN mempelajari negara ditinjau dari strukturnya, sedangkan ilmu negara mempelajari negara dari aspek ide dan konsepnya. Jadi keduanya sama-sama mempelajari negara yang belum melaksanakan fungsi maupun tugasnya secara nyata.
Cronenberg dalam bukunya Stadler bagi orang yang mempelajari HTN positif, mengetahui teori negara umum atau ilmu negara diperlukan. Kesimpulannya, ilmu negara dapat memberikan dasar-dasar teori untuk HTN dan HTN merupakan penerapan nyata dari bahan teori yang dihasilkan oleh ilmu negara. 2. Hubungan HTN dengan ilmu politik. Berbagai ketentuan hukum yang digariskan oleh hukum tata negara sering disebabkan oleh adanya konsep-konsep perilaku kekuasaan negara sebagaimana dipelajari oleh ilmu politik. Yaitu HTN dan ilmu politik sama-sama mengarah pada kekuasaan dan negara. Demikian pula sebaliknya, implementasi dari perilaku kekuasaan di dalam negara sering dan harus didasarkan oleh konsepsi hukum yang terkandung dalam hukum tata negara. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Berikut adalah pendapat beberapa ahli. Bertitik tolak dari sistematik G. Jelinek bahwa HTN dengan ilmu politik mempunyai hubungan yang erat. J. Barrett, hukum HTN dengan ilmu politik sebagai kerangka manusia dengan daging yang ada di sekitarnya. Abdul Ghani, HTN dengan ilmu politik dalam kepustakaan ilmu politik antara lain HTN, HAN, dan HI. Oleh karena itu, untuk menjadi political scientist dipersyaratkan untuk memiliki pengetahuan yang cukup dalam HTN. Hubungan HTN dan HAN. Strategy in Resin HTN dan Administrative Reference HAN sebagai Strategy in Resin. Kelompok 1 membedakan antara HTN dan HAN secara prinsipil, diantaranya yaitu Van Vollenhoven, Oppenheim, Logeman, dan Stelling. Van Vollenhoven bahwa HTN adalah mengenai susunan dan kewenangan organ-organ negara, sedangkan HAN hukum yang mengatur hubungan antar yang memerintah dan diperintah. Oppenheim stated is the start in the trust. Administration is the start in beweging. HTN dalam diam, HAN dalam keadaan bergerak. Logeman dibedakan dengan bertitik tolak dengan sistematika hukum pada umumnya. HTN meliputi 1. Personal, yaitu mengenai person dalam arti hukum yang memiliki hak dan kewajiban manusia. Personifikasi, pertanggungjawaban lahir dan hilangnya hak dan kewajiban tersebut, baik organisasi serta batasan dan wewenangnya. Gebietsler, yaitu menyangkut wilayah atau lingkungan tempat hukum itu berlaku dan yang termasuk dalam lingkungan ini dalam waktu, tempat, manusia atau kelompok dan benda. HAN meliputi ajaran mengenai hubungan hukum dan Leverage Berkigen. Berikut ada pendapat ahli yaitu J.R. Stelligan. HTN adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, dan HAN adalah hukum yang mengatur cara pelaksanaan wewenang dan hak kewajiban tersebut dalam hukum tata negara. Kelompok 2 tidak membedakan HTN dan HAN. Cronenberg membedakan HTN dan HAN karena isi dan wataknya yang berlainan dan tidak logis. Perbedaan ini mengaruhi dari ajaran organis mempunyai yang timbul karena pembagian dalam ilmu pengetahuan medis yang disebut anatomi dan psikologi. Van der Voort, perbedaan antara HTN dan HAN tidak membawa akibat hukum oleh karena tidak prinsip dan kalau dibedakan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan hukum. Faktik, HTN dan HAN penyelidikannya sama, oleh karena itu tidak prinsip. HTN untuk mengetahui organisasi, sedangkan HAN
bagaimana cara negara dan organ melakukan tugas. Baiklah, sekian resum dari tugas mata kuliah Hukum Tata Negara, dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMH. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.